saya record aja dah. Gitu. Ya, enak. Ada sirip. Mantap. Rambutnya kenapa tuh sirip? Dicukur. Oke, ya udah, ini udah di record nih. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau di screen sharing sama Aldi, ya udah share aja di cerita di sini. Jadi nanti yang ikutan bisa dapat lah hasilnya gitu. Jadi sederhana aja dulu. Kita hari ini kan membahas tentang topik ya atau subjek mau kita yang kita angkat gitu. Nah, subjek yang kita angkat ini gitu itu nanti kan adalah sekumpulan masalah gitu, sekumpulan masalah yang nanti perlu dicari gitu ya, apa aja masalahnya yang bisa kita selesaikan kan gitu ya. Terus kemudian nanti kita pakai perangkat-perangkat untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan. Kalau penelitian ilmiah mah gitu-gitu aja deh gitu. Jadi untuk yang terapan ini metodenya walaupun bagaimanapun juga saya kepingin ngajarin yang design thinking atau gimana gitu ya, itu tetap ya dia babnya 5 itu aja. Dan tetap aja metodenya itu ya paling 3 aja gitu. Udah apa, data sekunder, melihat-lihat dari yang mana-mana gitu ya. Terus kemudian yang wawancara, interview, sama visit ke lapangan kan gitu. Jadi cara dapetin datanya ya cuma 3 itu aja biasanya yang terjadi gitu. Nah dari situ kan ada serentetan pertanyaan gitu ya, atau serentetan problem yang mesti diselesaikan. Nah metodenya sebenarnya itu kan Bapak menggunakan metode design thinking aja sebenarnya. Jadi kalian pokoknya banyak-banyak empati aja dulu gitu. Banyak-banyak memikirkan ini masalah nih apa gitu kan. Ini masalah nih kira-kira bisa diselesaikan bagaimana. Masalah ini sebenarnya menyasar siapa, konsumennya kayak gimana gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu itu yang mestinya dikerjain ya gitu ya. Oke, ya santai aja. Coba misalnya kayak si Aldi mau sharing, silakan ya di share ya. Jadi kita relax-relax aja gitu. Nggak usah terlalu berat. Ntar saya sambil nyantai ya. Jadi pokoknya dibuat yang enak-enak aja deh gitu. Di udah mau share belum? Biar di iniin gitu. Biar kita mulai gitu. Bapak sambil ngebalesin ya, maklum gitu. Namanya juga sok sibuk gitu. 100 ban. Berarti hasil dari mata kuliah ini TA. Ini siapa sih yang nanya? Bani.
Iya, Ban, betul. Betul banget. Jadi hasil dari mata kuliah ini adalah TA. Dan itu udah benar gitu. Semuanya kayak gitu. Nah, ini Bannya udah masuk baru. Sorry. Ayo, siapa yang mau screen sharing? Aldi, jadi nggak ketikannya notepad-nya mana? Dikirim ke Bapak atau gimana, Aldi? Ini si Aldi, dia pakai video ya, diputer-puter dari tadi. Ini si Aldi, ini bisa aja dah. Aduh, gue hidupin juga nih, Dik. Ini kayaknya lagi kabur nih dia nih. Cuma muter-muter aja gitu. Dik, Lagi dipindahin Pak oh ke pantes. apa? Ke PowerPoint. Oh, nggak usah PowerPoint lah. Langsung notepad aja, santai. Kita nggak usah cakap-cakap dulu, yang penting idenya dulu. Karena justru nanti dengan notepad itu gampang malah ngebenerinnya, enak gitu kalau Bapak gitu. Ya, ya udah. Nah, jadi buat yang sudah datang nih, mana tadi sih ini? Oh, nih. Coba di gallery view. Oh, nih ada. Sebenarnya memperbanyak galeri itu bagaimana sih? Saya masih ini deh, masih belum jago-jago amat nih pakai ginian yang bisa jadi banyak gitu galerinya. Nah, ini udah ada Bani gitu. Yang bisa sampai 60 ada semua gitu tuh susah. Oke, Ninda keren banget tuh, di mana tuh belakangnya? Pakai background. Wah, hilang Ninda ini. Jempolnya. Iya, udah sip Ninda, keren. Nah, deh. Akbar juga di kebun bunga lagi. Aduh, lucu-lucu deh lo pada deh. Ya, sip lah. Gak apa-apa ya. Jadi gini, sekarang kita nungguin Aldi. Yang udah jadi, coba di ini, speakernya dihidupin, coba semuanya. Pengen denger suaranya. Yang udah jadi siapa fenomenanya? Saya lagi di Underworld. Serang. Underworld di mana sih? Ya udah. Jadi eh, sekarang nih udah hidup speakernya. Yang udah beres siapa? Fenomenanya udah jadi gitu. Ada nggak? Ninda udah? Apa Akbar udah? Atau siapa udah gitu? Ini udah ada yang chat nih. Siapa nih? Saya lagi underboard, mic-nya rusak. Oh ya udah, oke lah, lu denger aja ya. Ini Rifki tadi keluar, sekarang ada lagi. Ya udah. Nah, jadi idenya hari ini itu kita adalah, oh siapa tuh? Siapa tuh yang ngomong tuh? Oh bahasa Jawa gitu, keren banget. Coba tak lihat dulu. Waduh, ini ada siapa ini ya? Nah, oke, coba nih model kotak-kotak kayak gini dah. Oh, baru 5 aja sih sebenarnya, pesertanya 8 tapi. Siapa ya? Oh, ada Pungkas, Pungkas dimatiin. Tita sama saya. Oke, jadi baru 7. Nah, sip. Dah. Jadi mulai ya. Kita kan kepengennya itu adalah membuat sebuah fenomena dulu yang simple gitu ya. Fenomena yang simple artinya fenomena ini mah gampang gitu. Kita cuma ngelihat misalnya kucing terlantar, ya gitu aja ya paling gampang ya. Terus udah gitu misalnya ada apa lagi? Kucing hamil melulu. Ini baru dari kucing aja ya. Karena baru hari ini ada ibu-ibu kucing numpang lahirin di depan garasi tuh. Jadi agak bingung gitu. Jadi kepikirannya tentang kucing gitu. Jadi dari fenomena tentang kucing itu banyak yang bisa diangkat gitu. Misalnya kalau kita ngeliat tuh di Kita Bisa tuh ada tuh ya gerakan untuk menyelamatkan kucing-kucing liar gitu ya. Jadi ada satu eh, komunitas gitu yang dia membuat kucing-kucingnya itu benar-benar ditolong dengan donasi yang kita berikan gitu. Nanti tiap sore akan ada orang yang keliling untuk ngebagiin makanan kepada kucing. Nah, terus sekarang
Misal kalau kita panjangin lagi, berarti komunitas ini itu ada kesulitan. Misalnya kesulitannya itu satu, tidak banyak volunteer gitu ya. Yang kedua, nggak punya dana yang banyak. Yang ketiga, misalnya katakanlah mereka nggak bisa menjangkau kucing-kucing yang kondisinya tuh benar-benar udah parah dan mesti dipindahin sehingga mesti bikin shelter misalnya kayak gitu ya, tempat penampungan. Nah, dari situ aja kan sebetulnya udah ada kayak semacam ide kan, berarti misalnya eh, mau bikin iklan layanan masyarakat tentang Save the Stray Cat gitu ya, oleh komunitas MKM, apa tuh ya, kok MKM sih, jangan MCK jelek lah ya gitu ya. Misalnya ASC gitu ya, Anabul Street Community misalnya gitu. Nah, itu kan bagus yang kayak gitu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti kepengen mulai gitu ya, itu dicari permasalahannya apa. Nah, Bapak cuma minta kalian tuh latihan kayak gitu aja supaya encer gitu, supaya lancar otaknya. Jadi jangan yang ruwet-ruwet, mikir yang enteng-enteng aja karena tuh kalian jangan apa ya, jangan membiasakan mikir what satu urusan gitu. Nanti kalau jadi bos itu urusannya tuh mesti banyak gitu. Jadi nggak usah mikir yang, oh satu ruwet dipikirin nggak kelar-kelar, jangan gitu. Jadi satu dipikirin kelar, beres gitu ya. Kayak gini aja ngomong mengalir kan udah dapet tuh poin-poinnya. Udah jadi deh saya dapat satu topik tentang Anabul Street Community misalnya gitu ya. Terus lagi misalnya mau angkat topik tentang apa yang deket-deket aja deh. Misalnya kayak ini apa namanya tuh orang terdampak, orang penghasilan terdampak COVID di sekitar kita gitu. Misalnya gerakan bantu tetangga gitu. Atau misalnya gerakan misalnya eh, santuni tetangga gitu ya. Santuni tetangga movement gitu. STM misalnya singkatannya gitu ya. Nah, itu dari situ kita bikin kayak semacam kegiatan yang sifatnya nggak usah susah. Wah, tuh bokapnya Bani tuh. Wede, mantap. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Pak? Nah, jadi eh, di STM Movement itu misalkan kita membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi tentang tetangga yang memang butuhin bantuan kita. Radiusnya misalnya nggak usah susah-susah deh. 3 RW apa 4 RW gitu. Boleh gitu kan. Nah, nanti dikoordinir kegiatannya mau ngapain aja. Ada yang misalnya bikin posko, kayak bikin apa tuh namanya, warung, bukan warung, apa namanya, kedai bebas makan siang misalnya. Jadi cuman kayak kotak makanan gitu, semacam kabinet kaca, tapi di dalamnya ada beberapa ratus makanan yang dikumpulin setiap itu harian gitu ya. Itu setiap orang yang ada di RT situ boleh ngambil makan misalnya gitu. Itu boleh juga gitu. Nah, terus kalau misalkan udah gitu, kita juga boleh misalnya buat ini hari ini kita ada yang infoin tentang sumbangan gitu. Nah, ntar tujuannya dibikin bahwa oh ada beberapa kegiatan yang kita lakukan buat menyantuni tetangga kita gitu. Udah, itu dua gitu kan ya. Jadi nggak usah sampai pusing-pusing gitu. Yang ketiga, misalnya kegiatan yang sifatnya, wah si Rifki lagi makan loh, asik gitu. Nah, jadi yang berikutnya itu kegiatan yang memang menyangkut hal lain yang nggak usah terkait corona deh, tapi terkaitnya apa? Bisnis misalnya, bisnis masker kek, atau bisnis
apa ya, bisnis UKM yang corona gitu. Boleh misalnya komunitas belanja di tetangga gitu ya. Nah, itu boleh tuh, ada WA group yang isinya itu adalah kumpulan dari beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang bikin usaha bareng-bareng. Jadi namanya eh, koperasi virtual emak-emak misalnya gitu ya, atau korporasi virtual ibu-ibu eh, kota wisata misalnya kayak gitu. Tuh bisa kita buat yang kayak gitu-gitu. Jadi cari topik yang ringan aja. Nah, itulah proses yang Bapak lakuin ini kalau di design thinking tuh namanya berempati. Jadi kita benar-benar melakukan proses di mana kita mencoba gitu, semirip mungkin pola pikir kita dengan orang yang mau kita kerjain proyeknya, ya orang yang mau kita kerjain IMC-nya. Sebenarnya itu aja. Nah, jadi dari yang kayak gitu, kalian mestinya udah jadi mikir beberapa tuh udah 3 tuh kan ya. Berarti kalau kalian udah dikasih waktu seminggu, mestinya udah kelar gitu kan ya, mikir kayak gitu. Jadi nggak boleh lambat-lambat mikirnya sekarang, mesti cepat gitu. Dan apa fenomenanya itu harus sudah benar-benar membiasakan diri, yaitu kayak orang-orang yang udah pinter mendesain itu, ya udah diginiin aja deh. Acaranya dibuat kayak begini aja dah, dibuat kayak begitu aja. Nah itu harus cepat, udah proses kayak gitunya. Kan udah bentar lagi mau jadi ini, anak masuk desa tuh, AMD gitu kan ya. Bentar lagi kan udah AMD, berarti bentar lagi tuh udah harus pola pikirnya kayak begitu, nggak boleh lambat-lambat. Ntar dulu, nanti temuin saya seminggu lagi ya, baru saya kasih ide gitu. Jangan gitu lagi udah. Sambil ngobrol gini sambil keluar ide udah. Nanti kalian kan sebenarnya banyak ini, apa namanya, ide-ide yang ditongkrongin gitu. Kalau kurang ide gitu, kalian gambar aja orang 2 atau 3 gitu, terus ajak ngobrol gitu, tempel di tembok gitu. Ntar seolah-olah tuh ada temen ya kayak gitu. Ya, nah jadi yang kayak gitu-gitu tuh penting kita lakukan gitu, supaya jangan sampai kita malah kekurangan ide gitu. Di era COVID di mana nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol ini, kemampuan kita untuk mendigest ide itu harus lebih kreatif lagi. Jadi ngomong sama ember pun dapat ide gitu kan ya. Nggak usah ngobrol sama orang gitu. Ngobrol sama tembok aja dapat ide gitu. Jadi coba jajal kombinasi Caca dan Ninda yang melihat awan terus dapetin ide itu gitu. Tapi sendiri gitu, yang proses itu sendiri. Itu bagus ya konsepnya tuh. Saya suka gitu konsep menghayalin awan itu. Cuman nanti dilanjutkan gitu. Mungkin besok yaitu virtual gitu kan. Kusnul, oke. Nah gitu. Di, gimana? Udah siap? Udah jadi belum? Waduh, ini si Aldi. Hah? Mau share screen, Pak. Iya, boleh. Share screen deh. Nah, sekarang kita dengarkan Aldi dulu untuk share screen-nya Aldi. Silakan di share screen. Gimana caranya? Gimana caranya? Coba. Saya akan menjadikan kamu host dulu ya. Jadi host. Tuh, sekarang baru bisa share screen, Dedi. Kusnul ngantuknya itu, no. Udah ngantuk aja, no. Jam segini. Dah. Ini sekarang Aldi screen sharing nih. Wah lah. Ya udah, silakan. Udah jadi Enggak, kayak Pak. begini. Enggak ngantuk. Enggak. Oh, ya udah. Jadi silakan suaranya dihidupin. Udah hidup belum suaranya? Udah. Kalau Oh, di udah. saya udah sih. Namanya Rumah Milenial. Iya. Ini latar belakangnya. Adanya fakta bahwa anak kelahiran milenial sampai generasi Y itu berarti umur ini ya, dari 2000 sampai dari 2001 sampai 2010 ya.
tidak bisa mempunyai rumah untuk hidupnya ke depan tanpa bantuan oleh orang tua gitu. Soalnya udah belum lama dengar berita kayak gitu. Oke. Nah, alasannya untuk menumbuhkan kesadaran biar cepat memulai perencanaan rumah masa depan. Karena lahan yang semakin lama Kuburan dong, rumah masa depan kuburan. semakin lama kan lahan semakin padat dan kemungkinan Iya, membuat rumah sendiri itu semakin sulit gitu. iya, iya, iya. Tanah kan nggak bisa banyak lagi, tapi kalau rumah kan lama-lama sawah aja digusurin gitu. Betul, betul, betul. Ini analisis Sampai SWOT-nya, tapi kemari-kemari. belum tahu kalau ini sebenarnya benar atau enggak analisisnya. Iya, iya. Kekuatannya berarti kita kesempatan untuk memiliki rumah minimalis. Rata-rata soalnya kalau perumahan subsidi itu ya tipe 3 tipe 6 apa tipe 30 gitu yang kecil-kecil, 2 kamar, 1 ruang tamu, sangat minimalis. Nah, kelemahannya yang tadi lahan perumahan yang semakin lama semakin menipis. Lama-lama kan kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang bisa bisa kehabisan. Benar. Opportunity-nya rumah subsidi dengan cicilan murah. Sekarang-sekarang udah mulai banyak yang cicilannya flat. Sebenarnya mulai dari lulusan SMA juga udah mulai bisa karena cicilannya itu kalau dihitung-hitung dengan lulusan SMA gajinya masih bisa kalau kita irit. Benar. Dan selanjutnya adanya kebutuhan lain seperti pendapatan yang pas-pasan dengan pengeluaran. Tapi kalau kita nggak boros, pendapatan di bawah KPR, di bawah UMK pun masih bisa kita nyicil rumah yang subsidinya flat. Udah sih gitu doang. Oh ini ada teorinya, teori design thinking sama kayak waktu di Lion itu. Rumusan masalahnya dari latar belakang sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana cara menimbulkan kesadaran untuk memiliki rumah bagi anak muda? Udah Pak. Nah, gini. Ya, ini bagus ya. Jadi, coba saya yang jadi host lagi bisa nggak? Ini gue bisa kutak-kutik nggak sih? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi gini. Aldi ngomongnya tapi mulutnya nggak gerak. Aduh, penting, penting. Oke, siap. Nah, jadi sekarang coba di stop dulu screen sharingnya di. Di stopnya gimana? Ah, nih ada Tuh, stop. nah, itu udah. Ya, kita udah balik lagi. Nah, jadi gini. Tadi itu ya, yang menarik itu adalah judulnya tuh membuat saya bingung. Nah, gitu ya. Judulnya tuh membuat saya bingung karena gini. Rumah milenial saya pikir itu ternyata tadinya tuh ternyata gerakan gitu. Gerakan rumah milenial tuh yaitu rumah yang dibangun oleh atau apa komunitas atau apa yang dibangun oleh ama anak milenial tuh gitu untuk menaungi kegiatan-kegiatan apa gitu. Tadinya saya begitu, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, oh bukan gitu. Rupanya tadi itu adalah sebuah ungkapan kekhawatiran. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin ungkapan kekhawatiran ini, itu kan boleh dibilang uh, yang khawatirnya itu kan anak muda gitu, beberapa gitu kan. Nah, tapi apakah benar semua anak muda milenial seumur Aldi itu mulai kepikiran, wah, gue beli rumah gitu ya. Jangan-jangan enggak gitu, jangan-jangan enggak. Sehingga apa? Sehingga ketika anak milenial itu tidak punya kesadaran yang seperti itu, maka apa yang mesti dilakukan gitu. Nah, coba gitu ya, konsep rumah milenial ini dicariin di subjeknya yang kira-kira bakal diuntungkan gitu ya. Kalau misalnya anak muda itu punya kesadaran beli rumah dari awal tuh siapa? Saya itu udah otomatis nebak gitu. Ini pasti bank gitu loh. Iya, kerjasama sama bank. Nah, ya gitu kan. Ini pasti bank gitu. Jadi
ini pasti bank yang ngegerakin inisiasi ini mestinya gitu. Nah, sekarang kalau bank siapa yang menginisiasi gerakan ini, itu sebenarnya bisa dipilih siapa banknya yang mau buat kayak gitu. Atau bisa juga gitu ya, itu levelnya itu adalah koperasi. Ya, koperasi yang memang punya kepentingan untuk pembiayaan. Misalnya yang Islamin gitu ya, yang Islami, Yang Islami itu ada misalnya BMT gitu ya, Bank Muamalat gitu ya. Nah, jadi BMT itu punya tuh kepentingan untuk mengambil posisi itu. Artinya gini, anak muda dari katakanlah umur 18 sampai 19 sudah punya keinginan untuk memiliki rumah, tapi gagal, misalnya kayak gitu ya. Terus kira-kira disebabkan karena misalnya kesulitan gitu kan ya, kesulitan. Atau bisa juga nggak usah bank, tapi sebuah perumahan syariah misalnya, khusus untuk kaum milenial gitu. Jadi dicari nih subjeknya di siapapun gitu ya. Bisa bank, bisa koperasi gitu ya, bisa perumahan gitu. Nah, itu semuanya mempunyai kepentingan-kepentingan agar dia juga turut diuntungkan kalau misalnya anak muda itu beli rumah di usia dini. Gitu. Ya, jadi kayak gitu yang perlu apa namanya dicoba gimana caranya supaya anak-anak muda itu berminat untuk punya rumah gitu. Ini siapa nih? Mohon apa nih? Mohon izin, Pak. Ini siapa sih? From siapa nih? Indonesia memberikan hasil dari desa untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara ini. Berat banget sih ini, siapa sih ini? Oh, Pungkas. Ampun deh. Aduh, Kas mikirin negara berat saya, Kas, jadinya, Kas. Udah bubar aja deh, Kas. Hebat nih Pungkas nih. Oke. Ya, jadi ntar oke Pungkas habis ini kalau mau sharing boleh lah. Jangan dong, Pak, kata Pungkas gitu. Iya, oke Pungkas. Boleh lah Pungkas, kita solusi ya. Kita memang cari solusi. Cuman ya kita lihatlah nanti seberat apa permasalahan yang Pungkas gitu ya, ingin cari solusi. Nah, sementara yang dari Aldi gitu dicari orang ya. Orang yang memang orang itu maksudnya institusi ya. Iya, Pak. Institusi yang bisa diajak untuk memanfaatkan kekhawatiran ini dan memberikan solusi. Kayak misalnya kemudahan dalam mengajukan KPR, itu tuh udah jelas tuh membantu banget gitu. Kalau dulu kan referensi misalnya satu, itu bokapnya Bani, ngeliatin dari belakang. Oke. Oke, Pak. Oh, siap. Nah, terus udah gitu, ketika kita sudah memberikan masukan, terus nanti kira-kira apa yang mau digagas sama si pemilik kepentingan ini supaya benar-benar bisa akhirnya bermanfaat programnya gitu di. Jadi rumah milenial itu nanti dipanjangin jadi program untuk program kepemilikan rumah bagi anak milenial misalnya gitu ya. Jadi nah itu yang kayak gitu mestinya gitu ya. Banyak nih yang datang nih, kurang 9 nih. Udah 11 nih. Udah tinggal Caca sama si Fikri ya. Kalau nggak salah. Apa udah ada semua? Coba gue cek dulu. Nova, Tita, Bani, Rifki, Pungkas, Kusno.
Aldi. Oh, nih ada lagi Kusnul masuk lagi. Kusnul putus nyambung. Oke ya. Coba print screen dulu deh, biar aman. Kita kirim dulu ke Mbak Nur sementara, takutnya. Nah, oke. Balik lagi. Jadi, kita mencoba gitu untuk memberikan hal yang memudahkan gitu ya. Nah, ini selanjutnya akan ada topik yang cukup berat. Jadi gitu dulu dia. Kita dipikirin pokoknya subjeknya tuh kira-kira yang enak siapa gitu. Oke, Pak. Yang Tapi enak. kalau nggak cuma satu boleh, Pak. Kayak ada alternatif lagi gitu. Boleh, boleh banget. Boleh. Nah, pokoknya gini. Jadi lo punya ide apa? Terus supaya bisa jalan, ide itu harus ada yang mendukung. Nah, yang mendukung ide itu siapa gitu. Kalau kita sendiri otomatis kesulitan kan. Kayak Iya, Pak. kemarin tuh ada anak ujuk-ujuk, Pak saya pokoknya mau bikin ini aja Pak, iklan layanan masyarakat corona. Tentang corona pokoknya. Yang ada akhirnya secara konsep dicelak-celak kan, dicecar gitu. Ini sebenarnya apa yang lo buat nih gitu. Tujuannya mau kemana. Karena nggak jelas subjeknya siapa. Subjeknya cuma saya, pokoknya kepengen membuat informasi motion grafik tentang corona. Kan repot kalau kayak gitu, susah. Subjeknya siapa? Apa Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataukah gugus tugas COVID kan mestinya ada kayak gitunya baru kita bisa gitu kan. Kalau enggak ya susah gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau cari alternatif lagi boleh nggak apa-apa. Baik, sekarang silakan kepada Pungkas untuk sharing apa gitu. Mana ya Pungkas mau dijadiin ini dulu nih. Pungkas dijadiin host dulu ya. Udah Pungkas kalau mau share silakan nih, udah saya jadiin host. Silakan di-share tentang apa yang menjadi permasalahan beratnya ini. Boleh, boleh. Kok kecil suaranya, Pungkas? Kecil, Pungkas. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, tapi kecil banget gitu kalau di saya. Gini kedengeran nggak, Pak? Nah, itu baru mantap. Ya, boleh, Kas. Mana? Di screen share deh kalau misalnya emang ada. Tes. Tes. Oke. Silakan. Nih, berat nih. Saya aja ngapain nggak kebayang kan. Tes. Ya, ya, oke. Kedengeran nggak, Pak, suaranya, Pak? Kedengeran dikit. Halo? Ya, halo. Tuh katanya Aldi kecil, Kas, kecil. Yang tadi tuh yang udah deket tuh enak dah. Yang kayak yang pas ngomong kayak gini kedengeran, Pak. Nah, itu tuh. Kedengeran, Pak? Nah, ini mantep ini. Halo? Ini cara gedein gimana sih suara? Nah, digedein, Kas. Di Bapak kedengeran, tapi di sayanya nggak kedengeran, Pak, suaranya. Ini apa namanya? Saya nggak buka laptop sih, baru dicas. Bukan. Sekarang nih suara udah gede. Kalau memang Meeting setting. jadi kalau lo nggak kedengeran suara lo nggak apa-apa, Kas, gitu. Yang penting lo ngomong aja. Ntar kedengeran suara orang lain gitu, nggak apa-apa, Kas. Yang penting Pungkas ngomong aja dulu gitu. Udah gede tuh. Nah, ya. Tuh katanya Rifki ini jangan permasalahannya permasalahan suara kecil katanya Rifki ini. Bisa aja Rifki.
Ya. Ayo, silakan, Bungkas. Apa yang mau dibicarakan oleh Bungkas? Kita menunggu nih, Kas. Semua menunggu. Semoga nggak habis kuota nih si Pungkas. Pungkasnya aja kabur. Wah, iya bener. Ah, iya, iya, ya, baru datang lagi. Oke, silakan Pungkas. Mantap. Berat banget nih katanya Aldi. Ya emang agak berat kelihatan. Saya aja sampai bingung nih kan. Aduh, berat banget nih. Nah, udah Kas? Kedengeran nggak Pak suaranya Pak? Kecil sekarang. Kecil. Cara naikin volume gimana di Zoom? Cara naikin volume di Zoom ya ini. Coba di bagian sini ada nggak? Audio setting gitu. Di audio setting ini kan ada volume nih. Ini gedein nih. Tuh. Ya. No, kayak gitu. Halo, kedengeran nggak Pak? Kecil. Jadi speakernya digedein, mikrofonnya digedein, gitu aja. Kayak gitu. Pas kalau sayanya nggak kedengeran Pak. Iya, nggak apa-apa. Pungkas nggak apa-apa, nggak. Tapi suara Pungkas kedengeran nggak gitu? Suara saya kedengeran nggak di Pungkas gitu? Tapi kalau pas Bapak dengar suara saya jelas itu suara saya suara Bapak pas ke saya itu nggak kedengeran Pak. Oh, sekarang udah ini. Waduh, woi, Aldi ada tangannya sekarang. Eh, Oke, oke. Nah, jadi gimana Kas enaknya nih? Suaranya kan kecil. Apa yang mau ngomong di ini aja? Ngomong di eh, WA gitu. Saya telepon terus ntar Pungkas ngomong gitu. Ntar suaranya juga bisa kok itu. Enggak sih Pak, kalau kayak gini nih. Nah, udah Nah, kayak gitu kalau aja. Bapak ngedengar suara saya jelas yang ini, Nah, saya nggak bisa dengar suara Bapak. lo Oh, nggak apa-apa deh Kas. kedengeran nggak Pak? Nggak Kedengeran. apa-apa Kas. Pungkas mendingan ini Halo, aja. tes. Kayak begini aja. Yang penting Pungkas ngomong dulu gitu. Kita diem aja nggak apa-apa. Kan Pungkas cerita dulu Oh, ya gitu. udah Pak. Saya Heeh. malah rencana bakal mute suara saya Jadi, soalnya. Tuh, saya mute nih. Udah, silakan. iya Pak. Terima kasih Pak Toto atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngambil ide dari negara Finlandia itu. Dia ini menurut saya masalah pendidikannya itu bagus dan saya setuju banget dengan caranya dia. Dan kita tahu semua negara Indonesia ini yang terkenal dengan pendidikannya sangat rendah. Dan menurut saya apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih kecil atau masih cacat,
atau masih memiliki permasalahan yang banyak dalam pendidikannya, maka harus segera diselesaikan kan. Dengan cara permasalahan agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai ini. Nah, saya bertujuan untuk ngebuat sebuah platform yang namanya itu Look, Pak. Nah, Look ini itu layaknya seperti ruang guru dan yang sebagainya yang ada. Tapi yang saya lihat dari pendidikan dari Finlandia ini, dia ini ngebuat sebuah platform itu namanya preschool. Nah, preschool ini yang dibuat di Finlandia ini, saya ngelihat tuh dia yang ngebuat ruang guru ini dia tuh niru dari Finlandia ini. Dan terus nih saya ngejelasin Finlandia ini waktu itu saya pernah lihat. Iya Pak, COVID. Nah, saya pernah lihat masalah dari Finlandia ini yang dia cara menyelesaikan pendidikan di masa-masa COVID ini dengan cara Zoom. Nah, tapi salahnya dia nggak ngebuat sebuah platform sendiri. Dia malah nge-support si Zoom ini. Dan bagusnya lagi, saya pernah ngebaca Finlandia ini ngebuat tiga kayak topik, bukan 3 topik. Jadi tiga masukan itu. Yang pertama itu rasio murid dan gurunya bagus, maksimal itu 1:7, dan yang kedua ini kualitas pengajarnya, Pak. Minimal diploma, memang benar sih, atau setara dengan level 5 dalam standar klasifikasi pendidikan internasionalnya. Dan yang ketiga ini pengajarannya bagus, aktivisnya ditentukan oleh pengajar dan anak dengan sebandingnya. Dan karena dari preschool ini udah diajar belajar sambil bermain, kondisi psikologisnya anak jadi bahagia juga, dan dampaknya akan terasa sangat dewasa juga. Karena saya ngelihat juga masalah di Indonesia ini banyak, Pak, seperti sex education juga saya ngelihat itu kayak bukan cukup sih, malah kurang banget di pendidikan masa anak-anak yang masih kecil ini, yang masih dini ini pendidikannya. Menurut saya itu kurang banget, dan cara pengajarannya itu di Indonesia ini sangat rendah banget, Pak. Nah, dari sini saya mau ngebuat sebuah platform seperti Ruang Guru, tapi ini bedanya ini Ruang Guru kan itu memberikan pengajaran aja tanpa adanya discuss juga ada, tapi dia itu berbayar. Tapi kalau saya mau ngebuat ini yang namanya Look ini, artinya itu melihat sebuah peluang atau melihat sebuah celah, di mana sih celah ini, di mana sih solusinya ini untuk didapat dari permasalahan ini, cara nyelesainnya gimana gitu, Pak, intinya dari Look ini. Dan Look ini saya mau ngebuat sebuah platform itu yang seperti Zoom gitu, Pak. Jadi kan kita tahu kita kan nggak boleh bertemu atau ya suruh online terus lah. Tapi kan masalah Zoom akan ada kekurangannya, dan juga Google apa sih? Google apa gitulah. Saya juga lupa itu. Nah, itu kan dia juga ada kekurangannya. Nah, saya itu mau ngebuat sebuah platform yang namanya Look, Pak. Google Classroom. Google Classroom. Nah, itu, Pak. Nah, menurut saya tuh mau ngebuat sebuah platform yang namanya Look. Nah, Look ini adalah sebuah platform yang mengumpulkan baik itu umum ataupun student atau murid-murid yang lainnya, Pak. Baik itu dari mahasiswa, guru, SD, semua itu dikumpulin di situ, Pak. Jadi kita semua bisa ngediscuss di situ. Nanti kita juga bisa bertukar pikiran juga di sana. Dan saya mau ngebuat rencana ini udah mulai dari sekarang sih, Pak. Udah ada, kayak saya baru ngebuat di Spotify, di Blogger juga gitu. Dan saya ngelihat dari penglihat saya di Blogger itu orang anak-anak muda itu tertarik dengan ingin cepat selesai gitu, Pak. Saya kan pernah ngebuat Blogger, itu namanya cepat sukses. Nah, terus saya juga ngebuat Blogger itu yang lainnya itu Pak. Jadi itu yang kebanyakan yang ngelihat itu cuman ngelihat peluang suksesnya aja gitu, Pak. Tapi tanpa ada caranya untuk bertahap-tahapnya itu gimana, dia nggak tahu gitu caranya. Dan menurut saya orang Indonesia ini pingin simpelnya jatuhnya, gitu, Pak. Karena anak di Indonesia ini nggak diajarin dengan baik menurut saya. Saya juga pernah SMA juga nggak pernah masuk. Pikiran saya malah olahraga terus, doyannya kayak gitu. Karena sistem belajarnya itu menurut saya kurang gitu loh, Pak. Kurang, dan
kurang asik menurut saya tuh, karena saya mau ngebuat kayak ruang guru gini, ngediskus gini bareng-bareng, terus si si pengajarnya ini, baik itu dosen, baik itu guru, baik itu nanti dosen atau guru lah gitu lah, atau motivator juga nanti bisa masuk gitu Pak. Jadi ada 2 akun nanti di sana, student dan dosen juga gitu, baik itu guru dan dosen juga atau mahasiswa yang lainnya juga bisa gitu Pak. Nanti di sana kita juga bisa bertukar pikiran gitu Pak. Nah di situ nanti ada sebuah ruang yang namanya, tadi saya mikir apa ya, ruang apa ya, preschool look namanya, preschool look. Nah di situ Pak. Jadi intinya saya mau ngebuat sebuah serupa dengan ruang guru, tapi ruang guru itu kan cuma memberikan materi-materinya aja. Nah, tapi di look saya ini, saya mau ngebuat sebuah ruang diskus gitu, Pak. Untuk bertukar pikiran lebih dari apa yang pernah diajarin di masa pandemi ini. Apalagi masa pandemi ini kan sangat parah banget gitu, kita nggak bisa bertemu. Menurut saya, kalau kita mengajar dengan cara kayak, saya pernah ikut seminar Bapak, itu menurut saya lumayan ada yang masuk, ada yang kagak juga masuk ke saya gitu loh. Karena saya mau ngambil dari celah-celah itu aja gitu, Pak. Jadi saya mau ngebuat sebuah platform seperti Ruang Guru, tapi namanya Look. Gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Saya ngomong ya. Nah ini berhubung si Pungkas nggak ada informasinya dan emang kan udah direkam, jadi ntar lihat rekamannya aja ya pas Pungkas ngomong gitu. Nah saya tuh concern sama yang omongannya Pungkas tuh memang yang kayak di saya aja tuh jatuhnya tuh tatap muka gitu ya, tatap maya lah. Jadi yang waktu itu Pungkas ikut tuh yang animation pipeline itu, production pipeline itu satu dari ruang belajar ideal gitu ya. Nah jadi kalau misalnya memang mau, lu belajar dulu tentang konsep yang lebih susah lagi ya. Jadi ada konsep namanya pedagogi sama hutagogi. Nah kemarin Bapak, karena kalau Bapak nih sebenarnya kan cita-cita gitu pengennya jadi ahli pendidikan sebenarnya. Jadi makanya Bapak cukup memahami tentang ilmu-ilmu yang kayak gitu. Jadi ada namanya hutagogi gitu ya. Nah hutagogi itu satu pendekatan pendidikan yang pokoknya sekarang dianggap termodern deh gitu. Nah nanti lo cari tuh apa itu hutagogi ya. Yang kedua itu ada teman Bapak kebetulan, karena emang Bapak juga mempraktekin dan sampai sekarang juga belum sukses ya. Jadi pada saat ini Bapak mengajar terutama itu bukan sekedar subjek yang gampang ya. Maksudnya kalian ini nih adalah subjek yang susah gitu. Karena kalau misalnya kayak kelas-kelas apa namanya tuh yang harus ada Photoshop, ada Illustrator, itu kelasnya yang sangat susah gitu. Nah, jadi dia punya konsep, namanya konsepnya tuh pedati, nanti boleh dilihat ya. Jadi apa namanya online learning ideal, dia nyebutnya kayak gitu ya. Jadi online learning ideal ini sendiri saya sebenarnya kurang begitu paham, tapi yang saya lihat, yang saya praktekin tuh dia ada 4 ruang. Yang pertama tuh ruang sinkronus sama ruang asinkronus. Ruang sinkronus tuh kayak gini nih, lagi belajar bareng-bareng nih, semua materi disampaikan. Nanti di sinkronusnya itu adalah kalau misalnya kalian dengerin rekamannya gitu kan ya, bolak-balik sendiri. Kayak Caca tadi udah bilang gitu, Pak saya nggak bisa ini, lagi urut patah tulang katanya gitu. Emang kenapa patah tulang Caca gitu, kasihan juga ya. Nah jadi dia lagi nungguin rekamannya, jadi rekamannya ntar saya kasih gitu. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin tentang itu baru metodologinya ya Bung Kas. Lu ngomongin tentang ntar kontennya itu
mau pergi mana yang kira-kira bisa terstruktur. Nah, kemarin ada yang memang udah konsep belajarnya itu yang supaya kontennya terstruktur itu ada lagi namanya Merdeka Belajar. Lo baca lagi tuh bukunya. Jadi banyak. Jadi kalau misalnya mau buat look itu nanti dasar pemikirannya harus nggak cuma sekedar pendekatan apa yang lo lihat. Ini itu dalam sekali tuh. Udah kayak sumur terus terang ilmunya. Iya, Pak. Jadi benar, saya juga sampai bacanya tuh kadang-kadang minder gitu terus terang. Karena buset deh, gue udah belajar segini banyak ilmu tentang mendidik gitu ya, tapi ternyata konsepnya ada lagi lo berubah-berubah gitu. Sehingga emang cita-cita, emang ada keinginan, ya doain aja mudah-mudahan bisa sekolah lagi di teknologi pendidikan. Itu saya terus terang tertarik gitu. Kira-kira metode apa sih yang paling bisa membuat anak-anak itu belajarnya tuh jadi enak, jadi gampang gitu. Karena sekarang teknologinya kayak Zoom kayak gini nih sebenarnya agak memberatkan kan. Bayangin aja misalnya kuota lah misalkan segala macam tuh memberatkan sekali. Sehingga nanti yang kayak gini perlunya itu adalah untuk diberdayakan supaya benar-benar sesuai. Kalau nggak sesuai ya buat apa kan sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi Pungkas, kalau lo emang mau Iya, buat Pak. kayak gitu, pertama parameter faktornya banyak banget ya. Nah, saya pernah nanya gitu, sebenarnya nggak ini sih. Jadi ketika waktu itu saya punya konten mau mulai gitu, saya nanya ke teman saya gitu, itu bayar orang untuk bikin platform kayak gitu aja. Waktu itu kena sekitar 7 sampai 8 deh gitu. Jadi bikin platform sendiri gitu. Ya, nama platformnya tuh ntar kita bisa namain bebas gitu, tapi platformnya nanti berfungsi kurang lebih kayak ruang guru gitu. Kan banyak Iya, Pak. itu yang diatur. Nah, jadi sisinya yang pertama, landasan ilmunya mesti jelas. Yang kedua, nanti platformnya bekerjanya harus jelas gitu. Jadi kalau misalnya lo emang pengen membuat yang kompleks dan susah, tapi jangan sampai nggak sampai expectation ya. Jadi semua parameternya mesti diukur, ini TA loh. Yang nguji tuh orang lain gitu. Jadi jangan sampai kayak Iya. yang kemarin tuh udah segala macam diunggul-unggulkan gitu ya. Terus kemudian bikin namanya digital poster, nggak taunya cuma bikin gambar 10 dijajar-jajar, dijadiin Instapost gitu. Nggak masuk akal tuh menurut saya. Antara teorinya yang Iya, Pak. udah belit-belit, tapi begitu ngasih jadinya cuma kayak begini doang. Wah, itu nilainya udah ambles gitu. Lulus aja syukur sih dia tuh kemarin. Nah, jadi nanti itu perhatiin benar kalau emang mau coba gitu. Cuman ya kalau mau rubah ya masih bisa ada waktu. Cuman kalau misalnya ini adalah keresahan dan kegelisahan saya. Jadi misalnya ntar lo emang bisa membuat ruang guru berikutnya ya boleh aja. Dan itu udah banyak kok sebenarnya saingannya, kayak yang gratis tuh ya udah ada. Kayak prakerja.org itu udah kayak konsepnya Pungkas. Cuman emang dia konsepnya semuanya beli video gratis gitu. Jadi artinya datang orang nonton, habis itu udah gitu, tanya jawab QA udah. Saya aja masih nyoba gitu. Makanya yang seminar yang next ini saya mau coba lagi dengan konsep yang kayak gini. Ternyata saat training one on one itu saya masih gagal gitu. Orang-orang tetap lebih senang training, dia buat dulu, dikoreksi sama saya, balik lagi ke dia. Padahal saya maunya dia online gitu, selama 4 jam, buat poster atau buat apa. Nah, saya baru bantuin dia di saat itu, tapi ternyata pada nggak mau gitu. Masih malu gitu, dilihat sama Sebenarnya dosennya tuh malu gitu. kalau sebenarnya kalau masalah ini udah lama banget sih Pak, saya mau ngebuat platform ini, tapi itu belum tahu artinya apa platform itu, belum tahu banget gitu loh, karena masih jenjang SMA gitu loh. Dan saya pernah ngebaca kalau di Finlandia itu
itu bagus banget gitu Pak. Karena pemerintah itu memberikan kebebasan penuh terhadap gurunya. Itu autonomi yang tadi Bapak bilang itu soal materi apa yang diajar atau metode pemberian nilai dan penentuan kelulusan anaknya itu gimana. Segala keputusan ada di tangan guru. Nah, saking percayanya dari pemerintah ini, bahkan tidak melakukan tindak evaluasi terhadap gurunya gitu, Pak. Dan mereka sepenuhnya percaya terhadap kinerja gurunya gitu. Dan di Indonesia ini kenapa nggak bisa gitu loh? Karena saya waktu itu pas SMA itu pernah kayak ngasih teori, guru tuh ngasih teori doang, dan nggak ada hasilnya, nggak ada impactnya gitu terhadap saya itu masih nol banget gitu loh. Karena saya mikir, wah ini kapan bisa gini, dan bahasa ininya saya baru terketuk hatinya di kuliah ini gitu Pak. Enggak. Gitu. Kayaknya diketuk sama Ninda tuh kayaknya tuh ya. Enggak. Kepalanya diketuk sama Ninda. Ya biar Cetak mikir gitu. lu. Dijitak gitu kayaknya. Oke, ya bagus. Ya, jadi emang kayak gitu Pukas. Jadi diterusin aja. Bapak sih memberi dukungan. Kalau dari sisi keilmuan sih, ilmu yang mesti dipelajarin itu melebarnya banyak. Karena itu adalah sebenarnya ranah orang teknologi pendidikan kan. Ya nggak apa-apa, Bapak juga sebenarnya ketertarikannya banyak ke sana. Ya nanti Bapak bisa bantuin. Kalau gue pembimbingnya ya, kalau enggak ya gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu sebuah proses yang perlu ditekuni, dan kalau emang diniatkan benar, udah terketuk ya udah ketuklah terus sampai jadi gitu, ibaratnya sampai selesai gitu. Oke ya, ada lagi nggak yang mau ditanyain Bung Kas? Kalau enggak, ntar pindah dulu ke siapa gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau abis ini udah gitu aja sih Pak. Nanti mungkin next time mungkin ada masukan lagi, nanti saya bisa ngasih tahu ke Bapak gitu gimana. Siap. Iya Pak. Cakep. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bung Kas. Udah. Sekarang yang host nih siapa nih ya? Bung Kasnya mana sih? Dia udah balikin ke gue belum tuh, Bung Kas? Oh, enggak nih, nggak jadi host rupanya. Udah, hostnya tetap saya rupanya. Oke, berikutnya siapa yang mau sharing lagi? Ini kan enak nih kelas kayak gini, sehat gitu kan ya. Dari jam 6:30, tahu-tahu udah 7:30, 2 gitu. Nah, tapi yang tadi diungkapin sama Pungkas itu artinya sesuatu yang bagus. Dia ada fenomena di mana Indonesia itu tertinggal gitu. Kalau dalam indeks pendidikan yang dipakai sama dunia tuh kita tuh ada cuma di nomor berapa gitu. Yang paling bagus emang Finlandia dengan model pendidikannya yang kayak gitu. Nah di Indonesia sebenarnya ada gerakan, tapi gerakannya itu yang sekarang diaku-aku sama pemerintah itu ya. Jadi kayaknya Bani udah siap. Wah, Rifki dia udah siap belum Rifki? Aduh, Rifki ini kompor aja dari tadi nih. Nah, jadi yang namanya di Indonesia itu ada konsep namanya Merdeka Belajar. Gitu. Merdeka Belajar itu yang originalnya itu adalah dikeluarin sama anaknya Pak Quraish Shihab, namanya Ibu Najla, ya Bu Ella Shihab. Nah Bu Ella Shihab itu punya sekolah elit, ya namanya sekolah Cikal, gitu kan ya di Cinere apa di mana gitu, pokoknya elit deh gitu. Nah jadi Bu Ella itu bikin konsep yang namanya Merdeka Belajar. Nah itu persis gitu. Jadi konsep-konsep Merdeka Belajarnya itu dipakai sampai akhirnya benar si gurunya itulah yang membuat semacam benchmarking sendiri terhadap kelasnya, dan guru-guru yang lainnya itu nanti dia benar-benar yang konsepnya mandiri kelasnya dan bisa memberikan masukan-masukan yang membuat anak tuh punya kemajuan terus-menerus. Jadi simpelnya tujuannya sederhana, cuman bikin, nggak sederhana susah, tapi simpel jelas tujuannya menjadikan, ini sama kayak tujuan saya nih. Saya tuh pengen menjadikannya bukan lo tuh bukan orang yang terpelajar saja soal desain, tahu prinsip desain, tahu prinsip warna, bukan itu.
Tapi tujuannya adalah menjadikan kalian ini orang yang generasi pembelajar terus-menerus. Jadi setiap saat tuh belajar aja, ada hal baru belajar. Ini kayak Akbar kan dia belajar udah bisa nge-layer masker sama background, terus bisa di tracking. Ini kan di sini susah gitu kan. Kok bisa gini kan? Gue mah nggak bisa gitu kan. Itu kan dia membelajar gitu. Nah, dia senang belajar itu mungkin karena secara sistematis dia dididik untuk tahu lebih gitu kan ya. Nah, itu kayak gitu. Akbar doang gua emang the best sih, benar. Nah, kayak Rifki juga tuh, dia tuh sebenarnya pelan-pelan belajar, walaupun belajarnya itu kadang-kadang nggak di dalam kelas gitu kan ya. Mungkin di rumah gitu, mungkin di mana gitu. Tapi semuanya itu proses belajar gitu, sehingga ketika menghadapi permasalahan, ya kalian bisa nyelesain, maunya kan begitu, ya. Oke, nah jadi itu kira-kira yang memang harapan saya. Jadi kalau dari sisi logika gitu, itu harapannya udah nggak ada yang namanya pusing-pusing lagi gitu kan ya. Nah, ada lagi nggak yang mau sharing? Siapa yang mau sharing lagi? Bani? Belum? Udah? Nah, udah. Oke. Kalau gitu gini ya. Sekarang self-paced, mandiri. Jadi tatap mayanya udah kelar. Kita udah beres Zoom meetingnya. Tugas kalian sekarang adalah nanti bikin kerjaan yang tadi udah dibuat sama Aldi gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti dikumpulin per hari ini, karena kan fenomenanya dibuat hari ini. Nanti jam 9 kurang 5 udah dikumpul ya, sebagai salah satu bukti kehadiran bahwa kalian udah bikin fenomenanya. Pungkas tadi juga udah ngomong banyak. Kalau dia lupa dia ngomong apa aja, ntar rekaman videonya, selesai rendernya coba Bapak kirim deh berarti. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, oke. Anin nggak mau nanya? Nggak ada, oh gelengnya kenceng banget sih Anin gitu. Ya udah, baik nanti jam 9 ditunggu ya makalahnya dikirim lewat WA aja. Terus tugas yang kemarin tuh siapa sih yang belum ngumpulin tuh? Bingung saya. Mau ngasih nilai nih. Ada yang belum ngumpulin nggak sih tugas bikin ini? Coba tunjuk tangan yang udah ngumpulin selain ada yang belum ngumpulin nggak tugasnya? Yang jurnal. Siapa yang belum? Ayo. Ini nilai udah ditagih-tagih nih. Tuh, Tita belum. Oh, belum. Ya udah, Tita antar buruan. Kusnul udah. Belum. Oke, Rifki juga belum. Ayo pada ngumpulin. Akbar kenapa tuh? Gitu deh fotonya. Oh, udah. Ya udah dikumpulin ya. Bapak tuh ditagih-tagih mulu sama ini. Sama Mbak apa? Nur. Nggak enak, kesian gitu. Mbak Nurnya nagih-nagih Bapak mulu gitu. Jadi tolong dikerjain. Nah, tugas yang itu juga dikumpulin ya hari ini juga. Jadi Bapak tungguin jam 9. Pertanyaan sekarang nih, raise hand tuh artinya belum ngumpulin ya. Oke. Jadi ini udah cuman Fikri lagi yang nggak nongol ya. Fikri kenapa sih? Nih, nggak apa-apa lah. Ntar paling dia nanya. Jadi ntar ini udah selesai. Nanti kalian kerjain tugasnya, Bapak tungguin sampai jam 9 ya. Sampai ketemu di ruang asinkronus, yaitu WA Group. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end dulu.